Dengan berpuasa maka dijauhkan di bencana, bala dan musibah, juga dari ancaman-ancaman zaman yang semakin tidak menentu. Dengan berpuasa di akhirat pun akan dibentengin oleh Allah dari api neraka. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasribus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Al-Mukarram, para alim, para ustaz, para sepuh yang kami taati, bapak-bapak, adik-adik, jamiah al-muslimin yang kami hormati, terlebih-lebih Sayyidul Hajah, Haji Wakil sekeluarga yang kami juga hormati. Di malam yang penuh berkah ini, mari kita bersama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita bisa hadir ke tempat ini dalam rangka pengajian rutin tiap-tiap malam Jumat. Mudah-mudahan atas kehadirannya Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, yakni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Jamiah Al-Muslimin beserta keluarganya, terlebih-lebih Sayyidul Hajah Haji Wakil sekeluarga, monggo sama-sama bacatul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan dengan barakat Fatihah kita semua diberi panjang umur oleh Allah, tetap Islam dan iman, tetap ibadah kepada Allah, dijauhkan dari segala bencana bala musibah, dijauhkan dari segala macam penyakit, termasuk penyakit corona. Ini lagi penyakit cacar monyet, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah. Hajatnya, usahanya, dagangannya dimudahkan oleh Allah, diberi rezeki yang halal dan barokah. Yang sakit mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah. Semoga kita menjadi hamba yang husnul khatimah. Ridha'illahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang kami hormati, saya tidak banyak memberikan tausiah, hanya kultum, yaitu hanya kuliah 7 menit. Namun insyaallah apabila bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah barokah dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sepatutnya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi kekuatan, bisa berkumpul setiap malam Jumat dalam pengajian, atau mungkin dalam pengajian yang lainnya. Mungkin ada yang 1 minggu sampai 3 kali perkumpulan pengajian. Ini Masya Allah luar biasa fadilahnya para hadirin. Ini semata-mata kita membentengin diri di perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama membentengin dari
syahwat dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri pengajian semacam ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap saat, setiap hari, setiap minggu kita tidak lepas dari godaan-godaan, baik godaan syaitan maupun godaan nafsu. Semakin kita memperbanyak makan makanan pun juga nafsu kita menggelora, dalam artian tambah menjadi nyadi untuk menggoda kita. Oleh karena itulah para hadirin, apa langkah kita selain banyak berzikir kepada Allah, selain banyak baca selawat, selain sedekah kepada Allah, untuk membentengin diri dari nafsu syaitaniyah maupun dari syaitan? Tidak ada lain para hadirin selain memperbanyak baca Al-Quran, zikir kepada Allah, banyak selawat. Jangan sampai kita tinggalkan, yaitu puasa, walaupun puasa sunnah, entah Senin Kamis atau mungkin tanggal 12, 13, 14 puasa Yaumul Bid. Mari kita usahakan para hadirin. Karena apa? Ini merupakan benteng kita dari godaan syaitan maupun nafsu. Kata baginda Rasul, as-shaumu junnatun. Puasa adalah benteng yang membentengin diri kita dari pelakunya puasa, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan puasa maka kita di dunia dibentengin oleh Allah. Nafsu kita tidak menggelora, tidak menjadi-jadi. Syaitan insyaallah enggan untuk menggodanya. Dengan berpuasa maka dijauhkan di bencana, bala dan musibah, juga dari ancaman-ancaman zaman yang semakin tidak menentu. Dengan berpuasa di akhirat pun akan dibentengin oleh Allah dari api neraka. Sebagaimana sabda baginda Rasul, as-siyamu junnatun yastajinna biha 'abdu minan nar. Bahwa puasa itu junnah, yaitu benteng yang membentengin kita dari api neraka. Masya Allah para hadirin, kalau kita lihat di kitab, api neraka panasnya luar biasa, 7 kali lipat panasnya dari api dunia ini. Sedangkan pembakarnya di neraka manusia dan batu. Minumannya, makanannya di neraka zakum. Zakum ini kayu yang berduri, itu yang dimakan para hadirin. Minumannya ghislin, yaitu nanah dan darah. Kalau kita sudah tahu seperti ini para hadirin, Rasulullah jauh-jauh sebelumnya memberikan cara agar tidak dimakan oleh api neraka, yaitu dengan berpuasa. Kenapa? Puasa junnatun, adalah benteng, membentengin kita dari api neraka. Bahkan ulama mengatakan orang yang berpuasa jauhnya dari api neraka sebanyak 70.000 perjalanan. Ada yang mengatakan 70 tahun jauhnya orang berpuasa dari api neraka. Oleh karena itulah para hadirin, karena Rasulullah sudah memberikan cara agar kita dapat membentengin dari godaan syaitaniyah maupun nafsu, mari kita berpuasa, walaupun hanya Senin atau Kamis, atau mungkin sebulan 3 kali, tanggal 13, 12, 13, 14, disebut Yaumul Bid. Itulah para hadirin. Karena apa? Masya Allah, nafsu kita semakin menjadi-jadi sekarang. Tanpa kita dibentengin dengan puasa, Masya Allah, khawatir, takut kita keluar dari perbuatan-perbuatan yang oleh Allah. Karena apa para hadirin? Sesuai dengan ciptaannya saja,
setelah nafsu diciptakan oleh Allah, akal diciptakan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, ya akal, ta'al, kemarilah. Ya Allah. Mundur akal, mundur. Wahai akal, kamu ini siapa? Aku ini siapa? Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, Tuhan sesembahan kami. Sedangkan aku hamba-Mu yang lemah. Apa kata Allah, hadirin? Allah berfirman, wahai akal, engkaulah semulia-mulianya makhluk ciptaanku di muka bumi ini. Jadi akal manusia makhluk yang sangat termulia di hadapan Allah dibandingkan makhluk yang lain. Sebaliknya nafsu, para hadirin, setelah diciptakan oleh Allah, nafsu gak bicara, gak bergeser, dipanggil oleh Allah, wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah kamu? Ya kamu, aku ya Allah. Apa tindakan Allah setelah nafsu mengatakan seperti ini? Wahai malaikat, lemparkan mereka nafsu ke neraka selama 100 tahun, karena dia angil, mengatakan dia sebagai hambanya, mengatakan Allah sebagai Tuhannya, angil. Setelah setahun dimasukkan ke neraka, malaikat angkat lagi. Setelah diangkat berhadapan dengan Allah, wahai nafsu, siapakah aku dan siapa engkau? Ya tetap ya Allah seperti yang saya ucapkan dulu, Allah ya Allah, aku ya aku. Wahai malaikat, lempar ke neraka lapar. Maksudnya jangan sampai beri makan dan minum selama 100 tahun. Apa yang terjadi, para hadirin? Setelah 100 tahun selesai, dipanggil lagi nafsu. Wahai nafsu, siapakah aku? Siapakah engkau? Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Tuhanku, sesembahanku, sedangkan aku hamba-Mu yang sangat dhaif, sangat lemah. Itulah nafsu, para hadirin. Jadi nafsu yang ada pada kita tanpa dibentengin dengan berpuasa, banyak zikir kepada Allah, banyak salawat kepada Allah, terutama puasa, menggelora dan menjadi-jadi. Semakin kita makan yang banyak, yang bergizi, nafsu semakin bergelora. Karena apa? Tambah kita dimakanin, nafsu semakin jadi. Bentengnya tiada lain, yaitu berpuasa. Karena puasa, kata Rasulullah, junnatun, sebagai benteng. Oleh karena itulah, para hadirin, sekali lagi, mari kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita dijadikan sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah. Kita bersyukur pada Allah bisa melaksanakan sholat berjamaah, baik di rumah maupun di masjid. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa bertemu entah satu minggu sekali, 2 kali, 3 kali, untuk tambah dekat kepada Allah. Itulah benteng kita, para hadirin. Sehingga di hari kiamat ada segerombolan makhluk yang berterbangan di dekat pintu-pintu pagar surga. Ditanya oleh penjaga surga, makhluk Allah, makhluk, siapakah gerangan kok bisa masuk dekat-dekat pintu atau pagar surga? Saya, umat Nabi Muhammad. Apa amalannya? Apakah kamu belum dihisab? Lah, tidak saya pernah dihisab. Apakah tidak ditimbang di syirat? Tidak, saya tidak diberi titian di syirat. Apa amalanmu? Yaitu mengamalkan yang rahasia-rahasia, yaitu puasa,
taat kepada Allah, zikir kepada Allah, dan baca selawat. Itulah para hadirin. Jadi orang yang berpuasa, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, tidak mengalami syirat, titian, dan tidak mengalami ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah sehingga kita banyak bersyukur, terima kasih kepada Allah. Malam Jumat atau malam yang lainnya kita mengadakan pengajian, kita baca selawat, kita berzikir. Jangan lupa puasa walaupun Senin dan Kamis. Jaminannya dibentengin oleh Allah dan dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa dhal mamat. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatina wa azwajina min ahli tuqa wa ahli ilmi wa ahli khair wa ahli salah wa ahli al-Quran wa ahli ta'ah wa ahli ibadah wa ahli al-akhlaqil karimah wa ahli salamah wa ahli jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.